Berencana punya anak berapa ini? Sebenarnya kalau boleh diminta 12 boleh. Kayak kesebelasan gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ro Educates, Inspiring People Around the World, hosted by me, Muhammad Firdaus Imaduddin. Ya, kita sekarang kedatangan tamu yang sangat spesial nih guys. Beliau punya banyak pengalaman di bidang entrepreneurship. Tidak hanya itu, beliau ini juga mahir nih dalam berbahasa Arab, berbicara bahasa Arab nih. Sangat aktif sekali karena dulu beliau punya riwayat sering berkomunikasi dengan orang Sudan. Sayangnya tapi beliau udah sold out guys. Ya. Beliau bernama lengkap Muhammad Syifaul Hanan, biasa kita panggil Bang Syifa. Selamat datang Bang Syifa. Ya, selamat datang Mas. Ya. Firdaus Imaduddin. Siap. Bang Syifa, kali ini obrolan kita lah terkait dengan entrepreneurship. Oke. Ya. Ya. Menurut Bang Syifa nih, apa sih entrepreneurship itu bagi Bang Syifa? Ya, terima kasih Mas Firdaus Imaduddin atas waktu dan kesempatannya, sangat luar biasa ya. Momen yang sangat luar biasa bagi saya sudah diberi kesempatan di sini. Oke, terkait entrepreneurship ya, menurut saya pribadi adalah satu kegiatan atau suatu bidang yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan perputaran roda ekonomi seperti itu Mas Firdaus Imaduddin ya. Iya. Seorang yang melaksanakan pekerjaan tersebut disebut dengan entrepreneur seperti itu. Siap. Dengar-dengar sekarang jadi ini nih, pemilik Musinan Tour and Travel ini yang sekarang berkembang sangat pesat sekali ini Bang Syifa. Ya, betul sekali Mas. Mungkin bisa Firdaus diceritakan pengalamannya dalam merintis mengembangkan Musinan Tour and Travel ini. Oke. Pertama, Musinan Tour and Travel itu berdiri pada tahun 2014. Tepatnya tanggal 14 Februari, kurang lebih sekitar 6 sampai 7 tahun yang lalu. Lahir ya Musinan Tour Travel itu Mas Firdaus. Akan tetapi dulu ketika saya merintis, dari segi nama dulu ya, Musinan itu sebenarnya brand yang saya pakai dan itu kepanjangan dari nama saya sendiri. Iya. Ya, Musinan itu kan kepanjangan dari Muhammad Syifaul Hanan. Oh iya. Iya. Ya, jadi alhamdulillah sudah kurang lebih 6 sampai 7 tahun ini Musinan Tour and Travel mengudara seperti itu Mas Firdaus Imaduddin. Tentunya tidak berjalan dengan mulus selama 7 tahun, tidak. Banyak kemudian rintangan dan juga halangan-halangan atau cobaan yang kami hadapi terkait bisnis ini. Dan alhamdulillah mulai dari rental mobil Mas Imaduddin. Berawal dari rental mobil, tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah mengembangkan menjadi perusahaan ya. Perusahaan seperti itu. Subhanallah. Oke. Baik Mas, Bang Syifa ini. Kenapa sih dulu kok memutuskan untuk mengambil bidang entrepreneurship di rental mobil? Ya. Kenapa saya memilih untuk tour and travel ya, Mas Firdaus Imaduddin? Ya. Sebenarnya dulu itu saya berangkat dari hobi, Mas. Oh, hobi. Kalau boleh jujur, saya itu hobinya jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Saya dulu sampai bawa mobil nyupirin ke sana kemari sampai saya tidak dibayar itu saya tidak merasakan kemudian menyesal ataupun apa, enggak, karena itu hobi ya kan, seneng, saya itu seneng. Makanya kenapa kemudian saya bergerak dalam tour and travel ini, saya mengutip dari satu kata-kata Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, kebetulan saya juga orang Jawa Barat kan gitu ya. Jadi bisnis yang enak itu, kata beliau, perspektifnya Bapak Ridwan Kamil itu hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Betul sekali. Seperti Mas Firdaus Imaduddin ini luar biasa ini ya. Entrepreneur muda yang sangat luar biasa. Iya. Iya. Hobi yang dibayar itu saya kira
sangat sangat enjoy untuk dilakukan seperti itu ya Mas Ibad ya. Ya. Tinggal bagaimana kita menggali potensi diri. Sebenarnya kita itu hobinya apa? Kalau kita sudah menemukan kita hobinya apa, kira-kira bagaimana caranya dari hobi itu bisa menjadi bisnis itu ya Mas Ibad ya. Ya. Oke. Terkait dengan ini perjalanan ketika merintis Musinan Tour and Travel ini, Bang Siva, gimana sih proses jatuh bangunnya Bang Siva ini mengalami dalam pengembangan bisnis ini? Oke. Terkait proses pengembangan Musinan Tour and Travel itu, segala sesuatu saya kira tidak lepas dari yang namanya proses. Berawal dari saya ikut orang Mas Firdaus Imuddin, 2014 itu saya ikut orang. Saya waktu itu masih kuliah semester 2. Jadi kalau teman-teman ngajak saya main Sabtu Minggu, saya banyak kemudian tidak ikut sama teman-teman. Ya, karena saya kerja Sabtu Minggu. Saya selalu nyupir dari Malang ke Juanda, Surabaya ya. Untuk istilahnya saya ikut sama orang. Ya, karena saya bisanya cuma Sabtu Minggu itu. Jadi saya gunakan untuk bekerja. Selama 2 tahun saya itu belajar bagaimana manajemen rental mobil ya. Awalnya kan dari rental mobil. Ya, dari rental mobil. Seperti itu manajemennya gimana, problem solvingnya seperti apa. Ketika menemukan customer yang bermasalah itu kita harus bagaimana. Itu saya belajar selama 2 tahun. Ya, bersama istilahnya teman dekat saya juga ya seperti itu. Ini posisi saya masih kuliah Mas. Masih kuliah. Masih kuliah waktu itu. Berjalan sekitar 3 tahun rental mobil dan alhamdulillah tahun keempat Musinan Tour Travel ini sekarang sudah istilahnya membuka satu perusahaan yang memang mewadahi untuk tour and travel. Dan sekarang sudah tidak lagi hanya rental mobil masih Firdaus Imuddin ya. Jadi kita sudah ke paket wisata ya kan istilahnya semua include kebutuhan daripada pariwisata, kebutuhan tamu-tamu pariwisata yang datang ke Malang itu sudah semua kami includekan seperti itu, baik dari hotel, restoran, kemudian tiketingnya juga, transport, semua Musinan Tour Travel itu mencoba untuk mengcover seperti itu. Baik, Bang Siva. Dulu lu juga kan sering jadi driver ya? Ya, betul sekali. Saya itu suka mengaspal dulu. Ya. Dan di sisi lain dari keahlian Bang Siva dalam menyetir mobil ini juga kan aktif dalam berbicara bahasa Arab ya, dan juga dulu pernah menjadi tour guide orang Sudan ya. Gimana sih diceritain sedikit lah. Ya, sedikit saya ceritakan. Dulu saya semester 1, pertengahan semester itu sudah kemudian mengabdikan diri dengan orang-orang Sudan. Ada Dr. Faisal Mahmud Adam, Dr. Bakri Bahaid, dan juga Dr. Syekhun. Beliau-beliau itu adalah dosen dari Sudan yang mempunyai kerjasama dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berawal dari kepercayaan seorang dosen untuk menggaiti orang-orang Sudan tersebut yang menggunakan bahasa Arab seperti itu. Sebenarnya waktu itu saya tidak bisa bahasa Arab Mas. Tidak bisa kemudian lancar berbahasa Arab. Tapi karena dipaksa sama beliau-beliau. Awalnya hanya sekedar mengantarkan dari rumah beliau, rumah dinas ke alun-alun. Saya kira cuman 1 hari itu tok. Kemudian besoknya beliau minta nomor telepon saya. Pagi-pagi saya ditelepon sama Dr. Syekhun. Assalamualaikum ya Hanan, kaifal hal? Bi khair alhamdulillah Doktor. Khalas al'an nahnu nurid ila al-bashka sarjana. Lianna ladayya hunaka dirasah fi Bazka. Langsung saya diminta untuk mengantarkan beliau ke kampus 2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pulang. Jadi saya pagi sebelum kuliah itu Mas, 6:30 itu sudah harus mengantarkan beliau dari rumah dinas ke pasca sarjana. Sebelum saya kuliah itu Mas. 6:30 sampai jam 7, setengah jam lah seperti itu ya katakan. Nah 7:30 saya baru masuk kuliah. Nah, itu pagi.
sorenya setelah PKPBA, waktu dulu itu kan PKPBE-nya ada yang siang ya Mas ya. Iya. Kalau sekarang mungkin di UIN hanya malamnya saja itu. Tapi dulu zaman saya itu siang sampai sore. Nah, keluar dari PKPBA itu, saya punya tanggung jawab untuk menjemput beliau-beliau seperti itu. Jadi pagi sebelum saya kuliah, saya antarkan dulu beliau, kemudian saya tinggal saya kuliah, ya kan, reguler dan juga PPBA. Jadi babysitter ya. Itu berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Selama saya kuliah di Lama S1. sekali Ya, itu berawal dari memang kepercayaan mungkin. Kepercayaan. Beliau Betul merasa sekali. nyaman komunikasi dengan saya pribadi. Akhirnya sampai 4 tahun. Kalau kata bahasa beliau sih, mundul bidayah hatta nihayah. Ya dari awal sampai akhir. Saya awal semester pertama di UIN itu, ya kan, bukan semester pertama, masih semester 2 ya, kan 1 tahun di asrama. Ya itu mulai semester pertama, semester kedua itu saya sudah bersinergi dengan orang-orang Sudan. Nah, sampai saya pakai toga, sampai saya wisuda S1 itu saya masih sama beliau. Kalau sekarang gimana, Bang? Kalau sekarang alhamdulillah karena saya sudah punya keluarga juga ya Mas ya, otomatis waktu yang saya berikan juga ke beliau-beliau itu tidak sama dengan dulu ketika saya masih sendiri, karena saya harus bisa membagi waktu. Sekarang sifatnya kalau sangat-sangat urgent, beliau-beliau pasti akan memanggil saya. Contoh ketika ada dubes dari Afrika datang, sehingga biasanya mereka atau beliau-beliau itu memanggil saya, Hanan ta'ali hunaka al-dhaif min as-sifarah as-sudaniyah yurid an ya'ti ila Malang wa nahnu nurid ilaik yani an tahmilahu min مثلا من المطار جوان Surabaya hatta hunaka al-barnamij yani usbu'an wahidan fi Malang hakaza. Banyaklah seperti itu. Iya. Jadi sedikit demi sedikit akhirnya bahasa saya terbangun dari situ Mas. Gimana enggak terbangun, orang saya ditodong dipaksa untuk berbicara bahasa Arab. Ya, jadi alhamdulillah saya menemukan bi'ah al-lughawiyah. Saya belajar bahasa Arab langsung dengan native speaker seperti itu. Oke. Selain itu Bang, katanya juga dulu ini ya jadi driver ambulans ya di MSA ya. Ya, betul sekali Mas Imadudin. Katanya juga ada kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan ini dari ambulans ini. Ya luar biasa sekali Mas Imadudin. MSAA memberikan saya waktu ataupun kesempatan untuk mengabdi. Tapi terkait driver ambulans itu mengandung sejarah bagi saya pribadi, karena terus terang Mas Firdaus Imadudin, saya juga menemukan jodoh saya ya kan. Dengan istri saya itu ya, itu juga melalui cerita ketika saya membawa pasien dari Mahat Putri itu. Nah, di situ pertemuan pertama kita di situ. Jadi ambulan itu termasuk bagi saya itu sangat bersejarah karena pelantaraan ambulan itu saya ditemukan dengan jodoh saya. Ya, seperti itu. Ya. Oke, ini kembali lagi nih udah banyak melenceng ya dari pembicaraan kita. Sekarang kita ke entrepreneurship lagi nih Bang. Oke, siap. Menurut Bang Syifa nih, apa sih prinsip-prinsip fundamental dalam entrepreneurship ini? Ya, prinsip entrepreneur bagi saya pribadi atau bagi perusahaan Musinan Tour and Travel itu satu yang saya pegang dari prinsip untuk berbisnis di Musinan Tour and Travel itu bagaimana kemudian kita memegang kepercayaan atau kejujuran itu Mas. Saya punya prinsip seperti ini, uang 50.000 atau 100.000 itu bisa dicari Mas. Kan tetapi satu kepercayaan atau kejujuran kita kepada orang lain itu sangat sulit untuk didapatkan dan sangat mudah untuk dihilangkan. Jadi prinsip saya dari dulu adalah keterbukaan, kejujuran dan juga istilahnya transparansi antara perusahaan dengan klien-klien kita seperti itu. Itu prinsip yang paling mendasar
bagi Musinan Tour and Travel, dan alhamdulillah dengan prinsip yang saya pegang ini, teman-teman yang membantu khususnya kru Musinan Tour and Travel, saya bilang sama beliau, sama mereka teman-teman ya, istilahnya kejujuran, nilai-nilai kejujuran itu sangat kami junjung tinggi, Mas. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya Musinan Tour and Travel, saya bilang sama kru saya, Anda jujur sama saya, maka Anda akan bisa kami pakai. Tapi kalau seumpama tidak jujur ataupun tidak amanah dalam mengembangkan pelayanan terkait Musinan Tour and Travel, maka saya akan beri peringatan ke kru Musinan Tour and Travel itu. Jadi intinya kejujuran, Mas, ya, seperti itu. Sangat menarik sekali. Lalu ini, Bang Siva ini kan nikah di tengah-tengah pengembangan Musinan Tour and Travel ya? Iya, betul sekali. Saya mau nanya nih, kira-kira nikah itu masalah nggak sih buat Bang Siva ini dalam mengembangkan entrepreneurship? Oke. Kalau bagi saya pribadi, Mas, ya, justru dengan melakukan sunnah Nabi ini, an-nikah sunnati kan seperti itu kata Nabi ya. Satu motivasi tersendiri, Mas. Jadi kalau dulu masih sendirian kan istilahnya kita nggak kerja ataupun greget untuk mendapatkan income itu ya katakanlah masih 50%. Kalau kemudian kita sudah punya keluarga, Mas, kita akan berpikir kalau kita tidak kerja, kalau kita tidak berbisnis, ya kan, nanti keluarga kita, anak istri kita itu bagaimana? Ya kan? Artinya ada magnet atau ada penyemangat tersendiri untuk lebih memajukan Musinan Tour and Travel. Kalau dulu waktu masih sendirian saya masih sangat santai, Mas. Artinya dalam pengembangan bisnis ini belum begitu greget kayak sekarang setelah punya keluarga ya. Dia sudah menjadi harga mati. Artinya Musinan Tour and Travel harus sukses seperti itu. Karena apa? Karena di Musinan Tour and Travel ada 3 ini, Mas, tahapan. Ada 3 tahapan. Karena yang pertama itu adalah saya fokus di domestik dulu, ya kan, Malang, Bromo dan sekitarnya, Malang, Bali, Malang, Jogja, Malang, Bandung, Jakarta dan sebagainya. Yang kedua, planning dari Musinan Tour and Travel itu insya Allah akan membuka tur mancanegara. Seperti itu, insya Allah. Dan fokus finish akhir dari Musinan Tour and Travel ini adalah bisa membuka travel umrah dan haji. Itu finishnya seperti itu. Jadi kan kita harus punya progres ya, Mas. Betul, Bang. Penyemangat saya ketika saya sudah punya keluarga. Jadi saya lebih greget untuk arah ke sana karena saya sudah punya satu planning. Makanya prinsip saya itu yang pertama adalah dalam entrepreneur, Mas, ya. Itu yang pertama harus punya ide. Sesuai dengan ayat yang turun di Al-Quran, dalam Al-Quran, iqra, bacalah, ide. Kita membaca itu enggak hanya membaca tulisan, Mas, membaca peluang juga gitu kan ya. Apalagi sekarang itu kita harus kreatif lah, Mas, ya. Itu harus punya ide. Yang kedua harus punya planning. Ide sudah dapat, kita harus memplanning. Kayak tadi contohnya, Musinan Tour sekarang fokus memang baru domestik dulu. Saya planningnya mancanegara sampai titik akhirnya adalah tour travel umroh dan haji. Sampai internasional ya. Go internasional. Betul. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, setelah yang pertama itu ide, planning, action, Mas. Kita nggak bisa punya ide, punya planning, tapi nggak action. Ya, saya kira hanya mimpi belaka seperti itu ya, Mas. Jadi action itu sangat dipentingkan. Itu yang ketiga. Terus kemudian yang keempat, itu harus berani, Mas. Seorang entrepreneur itu harus berani menghadapi badai, harus berani mengambil risiko yang kita ambil, yang akan kita ambil nantinya. Terus yang kelima, yang terakhir ini adalah komunitas. Kita harus mempunyai relasi komunitas yang bisa membantu membangun bisnis kita seperti itu, Mas. Betul, sangat lengkap sekali. Ya, seperti itu. Oke. Terkait dengan ini nih,
ketika nanti Bang Siva udah sukses nih, udah punya bisnis Musinan Tour and Travel ini udah berkembang pesat, maju dan seterusnya. Iya, amin, Kira-kira nggak berencana untuk nambah istri nggak ini? Nanti kalau istri saya yang lihat. Kan banyak nih orang-orang kan bisnismen yang udah kaya, terus iya. kemudian nambah istri, gimana itu? Ya, ini bukan sombong ya teman-teman ya. Alhamdulillah bagi entrepreneur, bagi para pembisnis untuk menghasilkan 10 sampai 20 juta dalam 1 bulan itu saya kira nggak sulit bagi entrepreneur seperti itu. Ini bukan sombong, artinya untuk sama-sama kita memotivasi untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses, ya, yang berkah juga kan terutama itu. Terkait pertanyaannya Mas Imad dengan penghasilan yang mungkin bagi kalangan pemuda yang lumayan benefit lah seperti itu. Apakah pengen mempunyai ta'adud zaujat? Ya kalau jawaban saya sih simpel Mas. Istri saya itu membolehkan untuk berpoligami seperti itu. Tapi syarat apa? Syaratnya ketika istri yang pertama istrinya itu bukan dia gitu. Gimana itu berarti? Sama aja kan. Ya dia boleh ta'adud zaujat, ya poligami boleh, tapi bukan saya kan. Bukan dia. Iya, syaratnya bukan saya. Gitu kan. Boleh ya. Seperti itu. Tapi insya Allah Mas, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin Bang. Satu ini yang udah punya putri berapa Bang? Alhamdulillah saya baru dikaruniai satu putri bernama Salsabila Ayu Hanifah. Ya seperti itu. Dan alhamdulillah baru berumur 13 bulan Mas ya. 13 bulan. Oh iya. Lagi lucu-lucunya, imut-imutnya gitu Mas ya. Berencana punya anak berapa ini? Sebenarnya kalau boleh diminta 12 boleh. Kayak kesebelasan gitu. Iya. Ya nanti kalau saya nyalon lurah itu sudah anak cucu saya yang Aduh, oke. Ya. Oke Bang, ini kita tahu ini ada ungkapan ya, kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Betul sekali. Gimana ini menurut Bang Siva ini? Terkait kata-kata itu Mas Imaduddin, kegagalan adalah satu batu loncatan untuk mencapai keberhasilan. Betul Mas. Dengan kegagalan kita akan tahu, kita akan mengevaluasi. Musinan Tour bukan kemudian langsung besar seperti ini, akan tetapi melalui kegagalan-kegagalan yang pernah kami alami. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama atau kegagalan yang sama. Karena apa? Masih banyak kesalahan, kegagalan yang lain yang belum kita jumpai. Nah, dengan kegagalan itu Mas, maka kita akan tahu potensi diri kita. Kita itu kurangnya apa, ya kan? Otomatis kalau gagal kan ada yang salah tuh Mas. Ya, kan? Ya, kalau ada yang salah, maka kita akan mengevaluasi. Nah, maka Musinan Tour and Travel menyikapi hal tersebut sebagai batu loncatan atau sebagai energi untuk bagaimana memperbaiki pelayanan kepada klien-klien Musinan Tour and Travel. Dan alhamdulillah klien kami bukan hanya dari Indonesia ya Mas ya, dari Singapura, kemudian internasional dari Malaysia, dari Australia juga. Jadi saya punya guide khusus yang berbahasa Inggris. Dan juga punya guide yang khusus berbahasa Arab. Nah, makanya di musinantourandtravel.com itu alhamdulillah kita sudah go internasional karena tamu yang kami layani bukan hanya orang Indonesia, akan tetapi sudah ke luar negeri seperti itu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik. Tadi udah bicara istri ya. Terus sudah bicara kegagalan. Terus ini nih. Yang menarik ini, melihat banyaknya orang yang sukses. Iya. Ini kan menurut saya nih Bang Siva, itu mayoritas mereka itu berasal dari orang-orang keturunan Cina gitu loh. Chinese gitu. Chinese ya. Chinese. Dan mayoritas mereka beragama non-Islam. Non-Muslim ya. Mereka sekali. Iya. Nah ini saya
ingin menanyakan ke Bang Siva ini. Kira-kira orang Islam sendiri ini gimana sih? Apakah dia harus kaya atau dia harus menerima apa adanya gitu yang diberikan oleh Allah gitu ya? Betul. Gimana sih menurut Bang Siva ini? Kalau menurut saya pribadi seperti ini Mas Firdaus Imaduddin. Orang Muslim, orang Islam itu harus kaya. Kenapa alasannya? Karena bagaimana kita bisa bersedekah kalau kemudian kitanya sendiri belum mampu untuk berbagi, ya kan? Bagaimana kita bisa melakukan ibadah haji kalau kita sendiri belum punya modal ya kan? Otomatis tidak gratis kan, ya kan? Bagaimana kita bisa berzakat kalau kita sendiri masih belum tercukupi seperti itu? Makanya saya berpendapat, ini pendapat kami, pendapat saya sebagai owner Musyinan Tour and Travel, orang Muslim itu harus kaya. Harus kaya. Harus kaya. Artinya kaya itu tanda kutip ya, Mas Firdaus Imaduddin. Kaya di sini tanda kutip artinya kaya yang bisa membawa entrepreneur itu ke jalan Allah. Seperti itu. Artinya apa? Artinya dengan kekayaan kita bisa melakukan sedekah. Dengan kekayaan, ya walaupun sedekah itu tidak hanya dengan materi, ya kan? Tapi akan lebih baik, lebih bagus kalau kemudian kita bisa memberikan sedikit atau sedikit banyak dari harta kita seperti itu untuk berbagi. Karena gini Mas Firdaus Imaduddin, sukses bagi owner Musyinan Tour and Travel adalah simple. Apa itu? Berbagi. Itu definisi yang saya definisikan sampai sekarang. Sukses itu berbagi. Gimana itu Bang? Bisa dijelaskan? Artinya, gimana penjelasannya sukses itu berbagi? Artinya yang namanya berbagi itu banyak maknanya Mas. Oh, bagi-bagi klien atau bagi boleh. Ya, jadi berbagi itu artinya seperti ini Mas Firdaus Imaduddin. Berbagi itu tidak hanya uang. Kita punya ilmu, kita bagikan ke orang lain. Itu bagi saya sukses dia. Menjadi guru sukses itu. Karena apa? Dia sudah mampu berbagi apa yang dia punya, dia eksplorkan ke murid-muridnya. Berarti dia bagi saya sukses. Kalau entrepreneur, dia kemudian memiliki sedikit banyak harta dan dia mampu untuk berbagi. Tidak semua orang loh Mas, ya kan? Tidak semua orang yang kemudian bisa berbagi dengan orang lain. Artinya apa? Artinya selagi dia mampu berbagi sedikit atau banyak itu tidak masalah bagi saya. Maka bagi owner Musyinan Tour and Travel itu sukses. Ya. Jadi intinya kesuksesan itu bagi kami simpel, berbagi. Berbagi. Siap. Apapun itu Mas, dalam hal apapun kalau kita sudah bisa berbagi berarti dia itu sudah sukses bagi saya. Siap Bang Siva. Ini terkait dengan model nih, role model atau tokoh inspiratif ini yang menjadi kebanggaan Bang Siva dalam mengembangkan bisnis ini siapa ini? Kalau model ataupun coach ya bisa dikatakan seperti itu, saya sangat ngefan dengan yang namanya Arli Kurnia. Oh, Arli Kurnia. Kita semua tahu ya, beliau juga YouTuber kan saya kira seperti itu ya. Karena konsep yang diberikan oleh seorang Arli Kurnia ini adalah bagi saya sangat luar biasa. Bagaimana bisnis tanpa hutang, tanpa riba. Gimana itu Bang? Dan itu sudah saya terapkan dalam bisnis saya Mas. Dan itu luar biasa hasilnya. Artinya gini, bagaimana kita bisa berkembang tanpa hutang dan tanpa riba? Mungkin bagi sebagian orang yang banyak yang punya pendapat, gimana bisnis kita nggak punya modal, nah itu kan ya. Tapi ternyata di lapangan itu Mas Firdaus Imaduddin, bisnis itu sebenarnya simpel, tanpa kita harus kemudian menunggu modal yang banyak sekali untuk membuka bisnis itu sendiri. Kita bisa memanfaatkan relasi, link, jaringan, komunitas. Ya kan? Artinya apa? Artinya kalau kemudian kita mengembangkan bisnis tanpa riba, tanpa hutang, itu kan konsep dari Arli Kurnia Mas. Itu sangat berkah sekali Mas. Karena jelas dalam Al-Quran juga hukum daripada riba tersebut ya Mas ya. Ya ini memang banyak pendapat lah. Tapi bagi saya pribadi, Arli Kurnia adalah sosok orang yang sangat memotivasi saya pribadi, sehingga apa yang dia berikan konsep-konsep bisnisnya itu
sedikit demi sedikit saya laksanakan dan itu sudah saya rasakan hasilnya. Bagaimana kemudian bisnis tanpa hutang, bisnis tanpa riba itu rasanya beda, Mas. Contohnya gini, kita sehari punya penghasilan minimal 50.000 atau 100.000 sehari. Itu dengan satu hari kita 1 juta. Itu rasanya akan sangat beda walaupun 50.000, 100.000 penghasilan kita. Tanpa kita punya beban hutang seumpama, dikejar-kejar debt collector dan sebagainya, ataupun punya tanggungan ke orang lain. Itu sangat nikmat sekali rasanya, Mas. Daripada kita punya penghasilan 1 juta tapi kita terbebani dengan riba atau hutang yang begitu mencekik kan gitu ya, Mas. Makanya luar biasa saya merasakan itu, Mas. Saya menikmati apa yang saya dapatkan walaupun katakanlah namanya rezeki kan naik turunnya, Mas ya. Tapi benar-benar overall saya sangat menikmati bisnis saya dan saya tidak punya beban tagihan yang begitu mencekik. Makanya saya jadikan Arlie Kurnia ini adalah coach saya atau kiblat saya untuk dalam hal berbisnis ini. Siap. Oke, ini Bang, saya teringat sama satu ungkapan nih dari Bill Gates. Bill Gates mengatakan, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Jadi artinya Bill Gates mengatakan jika kamu terlahir dalam keadaan miskin, itu adalah bukan kesalahan kamu. Akan tetapi jika kamu mati dalam keadaan miskin, itu adalah kesalahan kamu. Gimana itu menurut Bang Siva itu? Ya, jadi terkait statementnya yang tadi diungkapkan itu ya. Jadi sebenarnya apa ya? Bagaimana kemudian satu konsep mengatakan laisal fata man yaqulu hadza abi lakinnal fata man yaqulu ha anada. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya tidaklah dikatakan seorang pemuda dia yang mengatakan ini orang tua saya, ini bapak saya. Mereka apa istilahnya membesarkan kemudian dari garis keturunan. Walakinnal fata man yaqulu ha anaza. Itu akan tetapi seorang pemuda adalah dia yang mengatakan bahwa inilah saya, tanpa kemudian dia membanggakan keturunan, membanggakan orang tua dan sebagainya. Saya anaknya orang kaya semua, tidak. Tapi dia yang mengatakan inilah saya. Maka dari itu kemandirian ekonomi dan juga bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan bisnis itu ya dari diri kita sendiri itu, Mas. Iya, betul. Tidak bisa kemudian kita mengandalkan orang tua kita walaupun orang tua kita kaya seumpama kan gitu ya. Atau justru kita minder dengan orang tua kita yang tidak punya seperti itu. Saya kira jangan seperti itu. Seperti itu loh, Mas. Siap. Oke. Oke, ini Bang, kita kan sekarang hidup di zaman milenial ya Bang ya. Ya betul. Kira-kira gimana sih Bang Siva ini melihat bisnis entrepreneurship ini di era milenial ini? Apa sih yang harus kita kembangkan? Apa sih yang harus kita lakukan dalam berbisnis di era milenial ini? Menarik sekali Mas Imaduddin ya. Di era milenial ini, era teknologi ya Mas ya, luar biasa. Amat sangat membantu sekali terkait perkembangan bisnis. Artinya apa Mas? Mari kita kemudian memanfaatkan perkembangan teknologi yang sangat signifikan ini ke arah yang positif. Artinya apa? Dengan majunya teknologi ini diharapkan bagaimana kemudian bisnis itu bisa melejit. Artinya bisa berkembang pesat. Contoh gini Mas, dulu tidak ada yang namanya marketplace, dulu belum ada yang namanya internet kan seperti itu ya. Nah, dengan semakin majunya teknologi ini saya kira sangat mudah, memudahkan kita pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnis yang kita lakukan. Contoh, link kita yang orang yang kita kenal itu kan terbatas.
Ya mungkin ratusan lah seperti itu. Tapi dengan berkembangnya teknologi ini, bisnis kita akan bisa diakses oleh orang seluruh dunia dengan adanya perkembangan teknologi. Contoh, kita bisa mempunyai satu toko atau satu website lah, katakan seperti itu. Kita tidak kenal dengan klien kita, akan tetapi dengan kemajuan teknologi, orang yang tidak kita kenal pun mereka akan tahu. Coba bayangkan tidak ada teknologi. Nah, kan artinya apa? Artinya mari kita kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk hal-hal yang positif, terutama bagi saya dalam hal bisnis, Mas. Karena alhamdulillah di Musinan Tour and Travel juga sudah punya satu website pribadi untuk market pemasaran daripada perusahaan saya. Dan alhamdulillah istri saya juga punya website pribadi juga. Karena istri saya itu hobinya Mas ya, tumbuh-tumbuhan seperti itu. Seneng yang namanya nanam-nanam kayak gitu. Maka saya buatkan toko di website pribadinya itu, yaitu dengan nama www.vihamiherbalis.com. Seperti itu. Ya sedikit promosi boleh. Promosi lagi. Iya, jadi alhamdulillah itu kan teknologi, Mas. Saya memanfaatkan website pribadi istri saya itu untuk hal yang positif. Ya tadi berkaitan dengan bagaimana kita berusaha orang muslim itu harus menjadi orang yang kaya. Tanda kutip kaya dalam hal untuk menunjang hal-hal yang positif kan, seperti itu. Betul. Nah, jadi teknologi ini bagi saya pribadi sangat luar biasa membantu perkembangan bisnis di era milenial. Jadi para entrepreneur milenial ini harus benar-benar bisa menggunakan teknologi ya, Bang. Betul sekali. Perkembangan bisnis. Jangan sampai gaptek ini ya. Oh, jangan sampai. Kalau gaptek jangan sampai gaptek ya. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, kita akan tertinggal jauh, Mas. Tertinggal. Jadi kita harus up to date. Harus kemudian membenahi bisnis-bisnis kita, bagaimana pemasarannya, bagaimana kemudian bisnis kita itu bisa dikenal oleh seluruh dunia kan, seperti itu. Dan alhamdulillah kalau seandainya tidak ada COVID ini ya, mungkin tamu-tamu saya dari luar negeri juga itu banyak yang kemudian reschedule, Mas. Karena memang ini musibah atau wabah pandemi corona ini. Mungkin disuruh istirahat dulu seperti itu ya, Mas ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan cepat berakhirnya pandemi ini, Musinan Tour and Travel bisa lebih melambung tinggi. Karena apa, Mas? Di rumah saja selama 2-3 bulan itu kan jenuh, Mas ya. Orang mungkin butuh piknik, butuh rekreasi dan sebagainya. Mudah-mudahan saya berharap seperti itu lah. Ada hikmah di balik wabah corona ini, Mas ya. Untuk bisnis saya terutama Musinan Tour and Travel. Oke, yang terakhir ini, Bang. Ini mungkin bisa diceritakan atau diberikan ini tips and trik kiat-kiat untuk menjadi entrepreneur sukses dunia dan akhirat. Luar biasa. Untuk tips menjadi entrepreneur sukses dunia akhirat bagi saya, Mas ya, pertama jangan pernah malu. Apapun latar belakang Anda, untuk menjadi seorang entrepreneur itu kita tidak boleh malu. Karena apa, Mas? Karena kadang kita gengsi ya, seperti itu. Gengsi itu dalam artian apapun yang kita lakukan selagi itu baik dan benar dalam koridor seperti itu, maka lakukanlah. Jadi jangan kemudian saya nggak mau usaha ini karena saya kan backgroundnya ini. Jangan malu. Karena apa, Mas? Dulu saya juga memang sudah banyak sebelum Musinan Tour itu pernah jualan keripik, pernah jualan kerupuk rambak seperti itu, Mas. Saya tidak malu dengan itu. Kenapa harus malu? Orang Nabi Muhammad aja bisnis, berjualan, berniaga gitu kan. Dan bagi saya berdagang itu sangat saya suka berdagang, bisnis itu suka. Karena apa? Setelah terjadi konversi penjualan, saya dapat uang. Seketika itu tanpa harus nunggu 1 minggu, 1 bulan, apalagi akhir bulan kan. Enggak, ketika ada konversi penjualan saya langsung dapat uang. Nah, itu berdagang, Mas. Karena saya suka berdagang karena memang kiblat saya itu
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga dalam satu sirah nabawiyah dijelaskan itu kan berdagang. Maka saya sebagai umatnya ya harus bangga juga. Kenapa harus malu? Itu yang pertama, jangan malu. Jangan malu, jangan apa istilahnya? Minder ya. Jangan minder. Karena kalau kita malu, ya nanti kita akan terbelenggu sendiri seperti itu. Siap. Yang pertama, kiat untuk menjadi seorang entrepreneur, pertama jangan malu, jangan gengsi. Itu aja sih Mas. Terus yang kedua, itu kita harus berani mencoba hal-hal yang baru. Kadang orang itu kebanyakan planning, kebanyakan mikir Mas. Jadi dia nggak berani untuk action. Nggak berani untuk action ya. Nanti sih kalau bisnis ini nanti gimana? Nanti kalau gagal gimana? Dia belum perang sudah nyerah Mas. Iya. Udahlah, perang aja dulu. Urusan kalah menang. Ya kan kita sreg apa enggak dengan bisnisnya urusan belakangan. Yang penting kita berani aja dulu. Nah itu. Tapi ya itu kadang mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan Mas. Tapi kalau saya pribadi alhamdulillah ya itu tadi, dengan riwayat saya banyak kemudian mencoba bisnis yang saya kira butuh waktu kan seperti itu ya Mas ya. Untuk mengembangkan bisnis kan nggak bisa instan Mas. Iya. Musinantur aja sudah sekitar 6-7 tahun. 6-7 tahun. Jatuh bangun membangunnya itu. Betul. Jadi harus berani. Pertama jangan malu, ya kan? Jangan minder. Yang kedua harus berani. Berani itu artinya kita berani mencoba hal-hal yang baru. Selagi itu bermanfaat, kenapa tidak seperti itu Mas? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jangan lupa kalau kita sudah menemukan passion kita dalam berbisnis untuk menjadi seorang bisnis yang sukses di dunia dan akhirat, jangan lupa kita untuk bersedekah kepada sesama yang membutuhkan. Itu ya Mas ya. Karena apa Mas? Karena yaitu tadi uang yang rezeki yang kita titip, yang Allah titipkan kepada kita, itu ada sebagian rezeki orang-orang yang membutuhkan. Betul. Jadi sedekah itu adalah menjadi suatu magnet penarik rezeki sebenarnya gitu Mas. Oke lah, logika sederhananya seperti ini Mas Imaduddin. Website, kita punya toko seumpama gitu ya. Orang dari mana akan tahu website kita atau toko kita kalau kita tidak beriklan? Ini logika sederhana ya. Itu matematika manusia Mas. Sama, jadi kita tidak hanya didukung dari matematika manusia. Sedekah itu sama, istilahnya apa? Bisa menarik bagaimana kemudian rezeki kita itu ditambah oleh Allah. Nah, makanya kita berbagi 1 maka akan dibalas 10 dan seterusnya. Nah, tidak harus banyak. Nah, mari kita jadikan kiat yang ketiga ini, sedekah ini adalah untuk menarik rezeki kita, ya kan? Sebagai magnet bagaimana kita ditambah rizkinya oleh Allah dengan media bersedekah itu. Makanya dengan sedekah ini insya Allah akan membawa berkah ke dalam bisnis kita. Sebenarnya yang dicari itu berkah loh Mas. Banyak belum tentu berkah. Kalau berkah insya Allah banyak. Artinya cukup gitu loh Mas. Ya kan. Makanya saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan saya diberi rezeki cukup. Cukup artinya itu cukup untuk naik haji, cukup untuk beli rumah, ya kan Mas ya. Cukup untuk beli kendaraan, cukup untuk yang lainnya. Ya seperti itulah. Karena apa? Karena yang saya cari adalah keberkahan dari sebuah bisnis. Siap. Banyak belum tentu berkah, tapi berkah pasti kita akan merasakan hati yang gembira sehingga kita merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Seperti itu. Sangat menginspirasi ini Pak. Oke Bang Syifa, mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan ya pada kali ini terkait dengan entrepreneurship. Semoga apa yang kita obrolkan ini bermanfaat ya. Amin. Memberikan wawasan yang luas sekali untuk milenial ini. Ya, saya kira pesan saya terakhir Mas Imaduddin untuk generasi milenial, saya berharap terlahir generasi milenial ini entrepreneur yang sangat luar biasa. Orang-orang muslim yang mempunyai bisnis, pemuda-pemuda yang luar biasa seperti itu ya.
Karena dengan bisnis, dengan entrepreneur ini, bagaimana kita bisa mencapai ridha Allah, bisa berbagi seperti itu, dan paling ditujukan adalah bagaimana kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Kita bisa membuat tersenyum kedua orang tua kita. Karena apa? Karena yaitu tadi pengorbanan kedua orang tua kita itu sangat luar biasa. Makanya kita harus sukses harga mati untuk milenial. Siap. Selalu inspirasi sekali ya guys. Oke, itu saja ya podcast edisi ke-5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa memberikan wawasan, memberikan pengetahuan dan berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain pertemuan di program yang sama, Raw Educate, Inspiring People Around the World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.